Berani banget para komika ini roasting Gibran. Ya. Orang pada nanya kenapa sih Mas Panji nyindir Gibran mulu? Emang Gibran nggak boleh jadi wapres? Boleh. Tapi kenapa mesti buru-buru? Kenapa lu mesti ngubah aturan supaya lu bisa jadi wapres sekarang? Nunggu ulang tahun aja berapa kali lagi itu juga nyampe. Dia salah ngomong asam sulfat asli. Pelengap ulama asli. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Realita Negeri. Kali ini kita akan mereaksi tentang roasting yang sangat-sangat di tepi jurang, yaitu tentang Gibran, tentang Kaisang dan juga Bobi Nasution. Oke, kita nonton videonya. Berani banget para komika ini roasting Gibran. Ya. Orang pada nanya kenapa sih Mas Panji nyindir Gibran mulu? Emang Gibran nggak boleh jadi wapres? Boleh. Boleh. Tapi kenapa mesti buru-buru? Kenapa lu mesti ngubah aturan supaya lu bisa jadi wapres sekarang? Nunggu ulang tahun aja berapa kali lagi itu juga nyampe. Ya Nunggu juga aja, tapi kayaknya anaknya Pak Jokowi nggak ada bisa nunggu dah. Itu Kaisang baru 3 hari masuk PSI langsung jadi ketua umum. Apa itu nunggu? Apa itu? Mereka tidak mengerti konsep menunggu. Kayaknya anak-anak Pak Jokowi itu kalau lagi naik mobil terus ngeliat keluar di pinggir jalan ada yang lagi nunggu gitu, dia nanya sama stafnya, itu orang lagi pada nunggu apa? Oh, itu lagi nunggu angkot. Apa itu? Angkot itu kayak bis tapi kecil. Bukan nunggu. Apa itu nunggu? Nunggu itu apa? Jangan pernah percaya sepenuhnya sama media sosial. Ini lebih sadis ini. Tahu Lebih sadis. Ibu Sri Roastingnya Mulyani ini. yang mengatakan bahwa guru honorer dan dosen adalah beban negara. Jujur gua dengar itu sakit hati. Setelah tahu bahwa video itu hasil AI, gua tambah sakit hati. Kenapa? Kenapa pidato Sri Mulyani hasil AI, tapi pidato Gibran semuanya asli? Yang gue pikir itu AI. Ternyata asli. Dia salah ngomong asam sulfat asli. Sangat-sangat tepi jurang ini guys. Pelengap ulama asli. Ijazah bapaknya. Tidak ada yang berani mengatakan itu Menurut asli. lu asli apa palsu? Silakan tulis di kolom komentar bintang. Ya, siap. Terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Ini kita Jujur, biarin siapa aku lagi mau yang ngasih tahu roasting. temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Iya. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Penerus. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gope ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya wi. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Masa sih? Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi. Bisa. Ngecek cewek aku. Halo dek, mau nggak jadi bayangkarinya abang? Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Ya. Angkat tangan Pak, kalau dipanggil angkat tangan. Kita ulangi ya, ini kita briefing ya. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Enggak, dengarkan nyawa. Pak, kalau aku bilang Pak Bobi Wali Kota Medan, angkat tangan ya. Siap. Enggak, aduh, aku mati nih kayaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Pak Bobi Wali Kota Medan. Nurut ya. Teman-teman, roasting itu sebenarnya membongkar aib. Ini jelas toh. Membongkar aib. Jujur, aib Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Satu-satunya aib Pak Bobi kalau kita searching di Google, Bobi Nasution Wali Kota Medan, yang pertama kali keluar lampu pocong.
Aku nggak tahu konsep lampu pocong itu kayak mana gitu. Tapi aku pas lewat dari jalan itu, ku tengok lampu pocongnya. Kayaknya buang-buang anggaran aja si Bobby ini gue. Dalam hati Pak, dalam hati. Nggak mungkin lah bilang sini ya. Mas Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar. Wih, asik. Cari muka. Diangkat di luar dibanding. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Apa tuh? Mengumpulkan suara. Maksudnya Sorsi. gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Apa tuh? Mas Gibran itu cuma nge-follow satu orang di sosial medianya. Bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di-follow. Masa? Bahkan Pak Bobi pun nggak di-follow. Pak Bobi pun nggak nge-follow. Kayaknya orang yang luar sama nggak suka gitu. Tapi aku nggak punya aib yang banyak tentang Mas Gibran, karena kata agama pun nggak baik ya membongkar aib orang tua. Saya Jan Etes, terima kasih. Kalau ke Gibran, Nah, gue pengen ngomong tapi mulut gue sampah banget. Banyak nongkrong aja di pik. Lepaskan. Nongkrong aja. Ayo dong. Nongkrong, diajak nongkrong di pik, Mas. Ayo kita nongkrong. Ngopi-ngopi tipis. Lu akan ngomong apa? Gibran ya. iya Gibran. Wah, dia bagus banget. Apa tuh? Gue tuh permasalahan gue dengan Gibran dan permasalahan gue dengan Kaisang adalah gue tuh nggak percaya. Gue tuh ngerasa ada istilahnya di dunia kerja apa namanya? Impostor syndrome. Impostor syndrome. Jadi gue juga kalau gue nanya ngeblank pasti. Siapa yang ngeblank? Mereka. Gibran sama Kaisang, masa gue? Oke, gue pengen jawab, gue mesti jawab. Kalau gue ketemu sama Gibran, gue pengen nanya. Gila nih, gue gak pengen ditimpuk soalnya. Soalnya gak ada mobil, timpukannya langsung ke kepala nih. Gue coba untuk deskripsikan kesulitan gue. Karena gue gak percaya. Gue gak mau tahu apa-apa soal apa yang ada di kepalanya dia, percuma pasti. Kenapa? Kalau gue paksain, jatuhnya tuh kayak cenderung hanya untuk menjatuhkan, dan gue juga nggak pengen itu. Oh, gue tahu. Kalau gue ketemu sama Gibran, ngopi di pik. Apa sih, tahu dulu, Mas? Kenapa orang nggak boleh ngopi di pik? Reklamasi bekas kebijakan Anies mau juga dipakai. Kalau gue ketemu sama Gibran, gue pengen tahu. Gue pengen diceritain rencana jangka panjangnya apa sih? Lu tuh ngapain sih ke depan? Apa sih rencana lu? Terus kayak lagi, mungkin jawabannya jawaban pragmatis atau jawaban yang udah disiapin sama timnya, tapi gue juga jago ngegali. Dan itu Yang semua relentless. masyarakat Gue kalau ada kesempatan dulu bareng, gue pengen tahu lu tuh ngapain sih? Kenapa harus sekarang? Kenapa lu mengiyakan? Bisa aja kan lu bilang enggak. Kenapa sekarang? Mau ngapain ke depannya? Apa aja yang dalam rencana lu? Siapa aja yang lu libatkan? Gue akan penasaran sama itu. Karena kalau yang kita khawatirkan benar, ini Klan Mulyono akan panjang. Lebih baik kita siap-siap dari sekarang. Jadi itulah guys, yang selama ini saya menonton roasting, kali ini sangat-sangat di tepi jurang. Sangat-sangat di tepi jurang.